Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada materi kuliah Manajemen Pendidikan Non-Ruminansia. Paket video-video pembelajaran pada materi ini berfokus pada satu ternak non-ruminansia saja, yaitu ternak kuda. Target yang diharapkan dari Anda sebagai pembelajar yang telah menyelesaikan nanti materi ajar adalah Anda dapat menjelaskan tentang asal-usul kuda, dapat menjelaskan dan membedakan berbagai fungsi dan tipe kuda, dapat mengidentifikasi kuda berdasarkan warna bulu dan pola khas pada muka dan pada kaki kuda. Kemudian Anda juga bisa menilai dan menseleksi kuda dari berbagai poin konformasi. Juga Anda juga harus bisa menilai body condition score dari kuda dan juga bisa menduga umur kuda melalui kondisi giginya. Tentunya materi yang disampaikan tidak bisa terlalu detail dan lengkap karena informasi tentang kuda dan hal yang berkaitan dengan penilaian dan penyeleksian dari kuda itu sangat banyak. Oleh karena itu diharapkan informasi dalam video pembelajaran ini dijadikan sebagai trigger pemicu ketertarikan Anda untuk mempelajari lebih dalam dan secara mandiri melalui berbagai media referensi. Kita mulai dengan pembahasan untuk mengingat kembali apa yang menjadi fokus dari pemeliharaan ternak beserta perangkat pendukungnya. Pada dunia peternakan dikenal suatu segitiga yang menghubungkan antara komponen breeding, feeding, dan manajemen, di mana ketiga komponen tersebut tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri tapi harus saling menguatkan untuk mencapai suatu peternakan yang berhasil dan produktif. Dari komponen breeding, tentunya kita harus memahami banyak hal tentang faktor genetik dari ternak yang akan menjadi indukan atau bibit. Bagaimana cara menyeleksi indukan yang baik agar bisa menghasilkan progeni atau keturunan yang baik. Bagaimana menyeleksi ternak berdasarkan fungsi dari ternaknya nanti. Bagaimana menyeleksi ternak agar bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Atau malah menghindarkan dari kemungkinan timbulnya kecacatan pada ternak dan lain-lain. Materi tersebut yang dibahas dalam komponen breeding termasuk dalam kajian pembibitan ternak yang kita akan pelajari sekarang. Dari komponen feeding, tentu Anda pahami adalah hal-hal yang berkaitan dengan pakan ternak. Misalnya berapa pakan yang tepat untuk seekor kuda tipe pekerja atau seekor kuda pacu misalnya, bagaimana jenis pakan yang tepat, berapa kali pemberiannya, dan lain-lain. Sedangkan untuk komponen manajemen adalah semua hal selain faktor genetik dan faktor pakan, berarti termasuk faktor manajemen. Misalnya bagaimana cara memelihara kuda, bagaimana perkandangannya, bagaimana penanganan dan pencegahan penyakit, bagaimana penanganan saat kebuntingan hingga kelahiran, bagaimana proses latihan untuk kuda pacu misalnya, bagaimana pengenalan anak kuda pada alat-alat, dan lain-lain. Sekarang kita fokus pada materi pembibitan, terutama pada poin menilai dalam kaitannya dengan kegiatan seleksi kuda yang baik. Untuk mendapatkan bibit ternak yang baik, berarti kita harus terlebih dahulu memilih tetua betina dan jantan yang baik. Artinya kita harus melakukan seleksi. Namun sebelum menyeleksi ternak untuk suatu tujuan dan fungsi tertentu, kita harus mengenali dan memahami tentang bangsa kuda, tipe dari kuda, ciri-ciri dari kuda, hingga fungsi dari kuda untuk manusia. Ya, jadi supaya tidak salah nanti kita saat menyeleksi dan membibit ternaknya. Kita mulai dengan mengulas secara singkat sejarah asal-usul kuda hingga penggunaan kuda oleh manusia. Sejak kapan kuda ada di muka bumi? Hanya kita bisa duga melalui temuan berupa fosil dan lukisan yang menggambarkan tentang keberadaan kuda pada saat itu. Berdasarkan fosil kuda yang tertua yang ditemukan, dapat diduga bahwa fosil kuda itu hidup pada selang waktu sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi. Temuan itu diperkuat dengan adanya bukti sejenis lukisan berupa hewan yang menyerupai kuda pada suatu gua
di mana lukisan itu dilukis oleh seorang manusia di zaman di zaman Paleolitik, ya. Fosil dan lukisan dari kuda tersebut merupakan bukti bahwa sudah ada kuda di masa itu, tapi masih dalam kondisi liar. Jadi masih kuda liar yang orang pada zaman itu gambar. Gambar pada lukisan dan bukti fosil tersebut mengindikasikan bahwa kuda mungkin saat itu sudah menjadi hewan buruan manusia, dan untuk diambil dagingnya sebagai bahan pangan manusia. Dengan berkembangnya peradaban manusia, di mana manusia lambat laun mulai bisa berpikir dan menganalisis apa yang terjadi pada sekitarnya, pada lingkungan sekitarnya, maka mulailah aktivitas domestikasi dari hewan, dalam hal ini hewan kuda. Seperti umumnya hewan atau ternak lain, kapan pastinya suatu ternak didomestikasi tidak pernah menjadi suatu hal yang mutlak, karena selalu dikaitkan dengan temuan fosil yang tertua yang telah ditemukan. Untuk ternak kuda, fosil tertua yang dianggap sebagai fosil kuda hasil domestikasi adalah kuda yang hidup sekitar 5.500 tahun sebelum Masehi yang ditemukan di daratan Eropa. Berdasarkan analisis para ahli antropologi, bahwa kuda didomestikasi pada awalnya untuk fungsi sebagai bahan pangan manusia, yaitu fungsi daging dan susunya. Kemudian berkembang menjadi alat bantu transportasi untuk manusia. Kemudian menjadi alat bantu di bidang pertanian, pekerjaan pertanian, dan juga sebagai kendaraan untuk berperang. Itulah awal mula fungsi dari kuda setelah didomestikasi. Kita lanjutkan. Berdasarkan penelusuran sejarah dan bukti, dapat disimpulkan bahwa kuda domestikasi yang tersebar di seluruh dunia sekarang berawal dari yang tersebar sekarang, maksudnya itu berasal dari 5 bangsa kuda yang tertua yang ada di dunia, yaitu kuda Caspian, kuda Iceland, kuda Arab, kuda Akalteke, dan kuda Norwegian Fjord. Bangsa-bangsa inilah yang saling berkawin satu sama lain dan kemudian menurunkan banyak bangsa kuda yang ada sekarang. Begitu. Ya. Dari kuda hasil domestikasi atau Equus ferus caballus dikenal pula bangsa kuda yang menjadi tetua dari bangsa-bangsa kuda hebat di dunia, yaitu misalnya kuda liar di Asia yang ditemukan di daerah Mongolia, daerah Turkomen, daerah Afghanistan. Kemudian kuda Morgan, yaitu kuda hebat dari Amerika Serikat, atau juga kuda yang umumnya kita ketahui sebagai kuda jagoan dalam balapan kuda, yaitu kuda Arab dari daerah Timur Tengah. Tadi telah saya sampaikan bahwa pada awalnya fungsi memelihara kuda oleh manusia hanyalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan pangan manusia. Berkembangnya peradaban dan pemikiran serta kebutuhan manusia, maka ikut membuat fungsi kuda pun berkembang menjadi fungsi status bagi manusia. Jadi berubah dari hanya sebagai fungsi bahan pangan menjadi fungsi status bagi manusia pemiliknya. Terus sebagai hewan yang digembalakan, artinya sebagai hewan ternak. Sebagai alat bantu untuk menarik kereta pada zaman sebelum ditemukan adanya mesin atau alat transportasi modern seperti sekarang, atau juga menjadi alat bantu untuk mengangkut barang-barang di daerah yang jauh ke pelosok desa atau hutan. Dan kini berkembang menjadi kuda berkembang menjadi hewan kesayangan atau yang disebut pet animal. Sekarang kita beralih membahas tentang berbagai fungsi ternak kuda setelah masa domestikasi. Perkembangan bangsa kuda yang ada akan sejalan dengan perkembangan fungsi penggunaan kuda oleh manusia karena disesuaikan dengan kebutuhan manusia.
fungsi umum dari memelihara kuda adalah untuk dimakan sebagai bahan pangan sumber protein. Jadi sumber protein tentu Anda tahu ada sumber protein hewani, ada sumber protein nabati. Jadi kuda itu menjadi salah satu bahan pangan sumber protein hewani. Misalnya di beberapa daerah di seluruh dunia itu ada masakan khas yang menggunakan daging kuda, seperti sate kuda misalnya, atau tongseng dari torpedo kuda gitu ya. Anda tahu istilah torpedo kuda ya. Atau ada juga daging kuda yang dibuat menjadi dendeng agar lebih tahan lama misalnya. Kemudian di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Jeneponto, itu ada masakan khas yang disebut coto kuda, coto dari daging kuda. Di daerah tersebut kebutuhan daging kuda itu sangat tinggi, terutama pada saat pesta tradisional di mana masyarakat lebih mencari masakan coto kuda dan gantalan jaran, yaitu jenis makanan tradisional dari daerah Jeneponto yang berbahan daging kuda, ya. Kebutuhan daging sapi dan daging ayam malah dikalahkan pada kondisi ini. Kemudian ada juga daging kuda yang dibuat menjadi abon. Di Jepang, kita biasa mengenal istilah sashimi. Pernah dengar ya istilah sashimi? Yaitu makanan khas Jepang yang berbahan dasar ikan atau hasil laut yang masih mentah. Tapi ada juga yang dikenal dengan nama mirip sashimi, tapi istilahnya basashi. Nah, basashi. Basashi adalah sejenis sashimi, tapi bahannya bukan dari ikan atau hasil laut mentah, tapi dari daging kuda mentah. Basashi. Jadi ba ini artinya kuda. Bagaimana? Berminat untuk mencoba? Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan fungsi kuda juga bisa memproduksi susu, air susu yang juga dimanfaatkan oleh manusia. Di Nusa Tenggara Timur sangat populer produk air susu kuda liar dengan berbagai khasiatnya. Di daerah Cina dan Mongolia juga pemerahan kuda dilakukan di padang rumput terbuka, atau bahkan penduduk di Afghanistan memiliki kebiasaan meminum susu kuda. Hanya pemerahan susu kuda belum dilakukan seperti halnya sapi perah yang telah dipelihara secara komersial dan diperah menggunakan mesin, ya. Nah, ini contohnya para peternak kuda tradisional ini sedang memerah air susu kuda, ya. Bila kita melihat gambar pada slide, kita bisa teringat kembali pada film-film cowboy zaman dulu. Siapa yang suka nonton film cowboy zaman dulu, ya? Tapi sebenarnya memang kuda menjadi alat transportasi utama dan penting pada zaman sebelum adanya moda transportasi modern. Keberadaan kuda sangat fungsional dan dibutuhkan. Oleh karena itu, pada era kuda menjadi alat transportasi, perhatian pada kuda apa yang cocok untuk dijadikan alat transportasi mulai timbul dalam pemikiran manusia. Di beberapa tempat di seluruh dunia masih menyisakan kuda sebagai alat transportasi, baik karena memang kondisi alamnya yang memang mengharuskan atau hanya sekedar sebagai bentuk rekreasi, jadi suatu bentuk wisata, naik kuda ke gunung begitu ya, atau memang kondisinya memang masih mengharuskan harus menggunakan kuda karena masih susah mobil bahkan motor untuk bisa lewat ke sana. Misalnya kita bisa lihat di Nusa Tenggara, itu di daerah Nusa Tenggara Barat, di daerah Pulau Gili Trawangan, itu masih ada sampai sekarang delman seperti ini yang dijadikan untuk fungsi wisata bagi turis-turis yang ingin merasakan sensasi naik kuda, ya. Oke, kuda juga menjadi alat bantu di bidang pertanian. Jadi di saat belum ada mobil atau truk pengangkut bahan baku pertanian atau hasil produk pertanian dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau sebagai alat bantu penarik bajak seperti ini, menggantikan fungsi sapi dan kerbau seperti ini ya. Atau juga Anda masih sesekali bisa melihat momen kuda sedang mengangkut gabah seperti ini
dari sawah menuju tempat penggilingan padi di pedesaan. Mungkin masih sempat lihat ya, zaman sekarang ada di beberapa tempat masih ada yang melakukan seperti itu. Kemudian fungsi kuda yang lain adalah kita bisa ingat momen-momen seperti ini mungkin di film atau di buku. Orang berperang pada zaman dahulu masih menggunakan kuda seperti ini sebagai alat tunggangan. Kini tentunya sudah sulit kita temui suatu negara atau suku berperang dengan menggunakan kuda, ya, menaiki kuda. Tapi Anda masih bisa lihat mungkin gambarannya dalam film-film kolosal dengan latar belakang cerita di Eropa atau di Amerika, atau film yang berlatar belakang kerajaan di Cina atau di Korea misalnya, itu masih menggunakan kuda sebagai alat tunggangan saat berperang. Kemudian serupa dengan fungsi kuda di bidang pertanian, kuda juga menjadi alat angkut beban berat seperti ini sebelum ditemukan adanya traktor atau truk. Kuda digunakan untuk mengangkut potongan kayu seperti ini di hutan, atau kuda untuk menarik kereta berisi barang yang harus dikirim dari suatu tempat ke tempat lain yang cukup jauh. Tapi kini semuanya sudah berganti dengan fungsi truk, kapal laut, atau kapal terbang. Para pencinta olahraga berkuda juga tentu harus memiliki kuda yang cocok sesuai fungsinya. Beragam olahraga yang dilakukan oleh manusia membutuhkan kuda sebagai teman untuk berprestasi, seperti misalnya ada kuda pacu yang larinya lurus seperti seorang sprinter, atau ada kuda pacu yang berlari dalam jarak jauh seperti seorang pelari maraton misalnya. Ada juga pertandingan yang dinilai dari keindahan dan kemampuan kuda untuk melompati rintangan, ya, seperti ini. Ada juga kuda untuk olahraga polo, ya. Olahraga polo yaitu sejenis permainan sepak bola atau mungkin permainan hoki, tapi penunggangnya pemainnya sambil menunggangi kuda. Jadi menggunakan stick, ada bolanya kecil tapi mereka menaiki kuda, ya. Nah, ini jenis kuda tidak sembarangan. Jadi kuda untuk yang berlari lurus seperti ini tidak bisa digunakan untuk tipe yang seperti ini, menggunakan kereta di belakang. Atau kuda untuk melompati rintangan tentu berbeda bangsanya dan tipenya untuk kuda yang jenis showing seperti ini, ya. Jadi macam-macam, dan tentu masih banyak jenis olahraga yang menggunakan kuda sebagai hewan pasangan manusianya. Silakan Anda cari tahu jenis olahraga lainnya. Kini banyak orang memelihara kuda hanya untuk kesenangan, untuk prestise, untuk tujuan rileks. Tentunya dibutuhkan para ahli dan pemelihara yang bisa menangani kuda untuk kebutuhan ini. Siapa tahu itu adalah jalan hidup Anda, ya. Ada pula hasil ikutan dari kuda yang cukup potensial, seperti tulang dari kuda bisa dijadikan berbagai hiasan dan produk yang bermanfaat. Feses kuda bisa diolah untuk menjadi sumber pupuk organik tentunya. Dari kulit kuda misalnya bisa dijadikan produk tas atau sepatu dengan branded yang mahal. Serum dari darah kuda itu biasanya sangat dicari untuk dijadikan bahan baku obat-obatan. Bagi pemain biola itu tentu tidak asing dengan rambut kuda. Ini rambut kuda, ya. Karena string dari penggesek biola yang baik itu biasanya terbuat dari rambut kuda. Oke? Baiklah, kita sudah mengawali perkenalan kita dengan kuda dan kita tutup sesi ini. Kita sambung lagi pada video selanjutnya dengan mengenali berbagai tipe kuda. Selalu semangat belajar.